Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas PAIB. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, saya Nida Usalama sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memandu kegiatan presentasi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai wacana. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan materi, yaitu saya sendiri Nida Usalama sebagai pemateri 1, Halimatus Sa'diyah sebagai pemateri kedua, dan terakhir Winda sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian wacana. Secara bahasa, wacana berasal dari bahasa Sanskerta wak atau fak yang berarti berkata atau berucap. Kemudian kata belakang yaitu ana berarti membedakan. Dengan demikian kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa wacana merupakan kelas kata benda nomina yang mempunyai arti sebagai berikut. Pertama, komunikasi verbal atau percakapan. 2. Keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Ketiga, satuan bahasa yang terlengkap dan direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan yang utuh. Adapun pengertian wacana menurut beberapa ahli yaitu yang pertama menurut Untung Yuwono dalam Kushartanti, wacana adalah kesatuan makna semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Kedua, menurut Lubis Charlina, analisis wacana adalah ilmu baru yang muncul beberapa puluh tahun belakangan ini. Aliran-aliran linguistik selama ini membatasi penganalisisannya hanya kepada soal kalimat, dan barulah belakangan ini sebagian ahli bahasa memalingkan perhatiannya kepada penganalisian wacana. Ketiga, menurut Arianto dalam Lingzuli Kristanto, analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Dalam hierarki gramatikal merupakan satuan-satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat terpenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, yaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Perhatikan wacana berikut ini. Singapura menjadi salah satu negara tempat menimba ilmu, tidak terkecuali bagi pelajar Indonesia. Mengapa Singapura jadi pilihan? Biaya pendidikan cukup murah jika dibandingkan pendidikan di Indonesia. Selain murah, tiap sekolah dilengkapi fasilitas yang relatif lengkap. Inilah yang menjadi alasan mengapa Singapura jadi pilihan. Dari wacana tersebut, kita dapat melihat bagaimana saling berhubungan. Dalam pengertian ini lebih sederhana, wacana berarti cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik, sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas. Secara ringkas dan sederhana, teori wacana menjelaskan sebuah peristiwa terjadi, seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. Sebuah kalimat bisa terungkap, bukan hanya karena ada orang yang membentuknya dengan memotivasi atau kepentingan subjektif tertentu. Kalimat hanya akan terbentuk dan mempunyai makna selama ia tunduk pada jumlah aturan. Aturan-aturan kebahasan tidak dibentuk secara individual atau penutur, tetapi menjadi milik bersama di ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari PAIB. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan dari anggota kelompok saya sebelumnya. Baik, saya mulai. Dalam linguistik, khususnya dalam wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur yang luas melebihi batasan-batasan kalimat. Dengan menggunakan struktur kalimat dan pilihan-pilihan internalnya seperti subjek, kata kerja, objek, kata benda, atau pelengkap. Ada sebuah asumsi yang digunakan oleh para ahli bahasa bahwa semua elemen di atas level kalimat mempunyai struktur yang sama. Penggunaan istilah wacana semacam ini telah mendapatkan pengakuan luas dalam ilmu bahasa.
dan digunakan oleh mereka yang akan mengembangkan diri mereka sebagai analisis wacana. Dalam pandangan Lead John dalam karyanya 2006, meski menulis dalam bentuk-bentuk non-verbal dapat dianggap sebagai wacana, kebanyakan analisis wacana berkonsentrasi pada percakapan yang muncul secara wajar. Menurutnya, terdapat beberapa untai analisis wacana bersama-sama menggunakan seperangkat perhatian. Pertama, seluruhnya mengenai cara-cara wacana disusun prinsip yang digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan memahami percakapan atau tipe-tipe pesan lainnya. Yang kedua, wacana sebagai aksi. Ia adalah cara melakukan segala hal, biasanya dengan kata-kata. Ahli analisis wacana berasumsi bahwa penggunaan bahasa mengetahui bukan hanya aturan-aturan tata bahasa kalimat, namun juga aturan-aturan untuk menggunakan unit-unit yang lebih besar dalam menyelesaikan tujuan-tujuan pragmatik dalam situasi sosial. Yang ketiga, analisis wacana suatu pencarian prinsip-prinsip yang digunakan oleh komunikator aktual dari perspektif mereka. Ia tidak memperdulikan ciri atau sifat psikologi tersembunyi atau fungsi otak, namun terhadap problema percakapan sehari-hari yang kita kelola dan kita pecahkan. Contohnya adalah kita menggunakan kalimat-kalimat untuk membuat pernyataan koheren sehingga orang lain dapat mengerti. Kita menganggap pesan-pesan dari orang lain dengan cara-cara yang kelihatan logis dan alami secara tidak mengacaukan arus percakapan. Dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat. Yang kedua, analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuntutan dalam konteks teks dan situasi. Yang ketiga adalah analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik. Yang keempat, analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa, tindak berbahasa. Yang kelima, analisis wacana diarahkan sebagai masalah memakai bahasa secara fungsional. Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat mengambil simpulan bahwa wacana merupakan rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan satu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun non-segmental. Atau dapat juga kita kaitkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dari tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi yang tertinggi dan berkesinambungan baik disampaikan secara lisan maupun tertulis. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Winda akan membacakan tentang sejarah analisis wacana. Perkembangan ilustrik sangat pesat. Sekalipun ada perkembangan pesat dalam linguistik selama 75 tahun. Dari khususnya sejak pertengahan tahun 1950-an, pemberian linguistik masih tetap berdasarkan jenis yang tradisional dan pada pandangan bahwa klausa atau kalimat merupakan kesatuan linguistik yang utama. Memang para linguistik kerap kali membesar-besarkan kemajuan linguistik. Akan tetapi, walaupun kesatuan
kesatuan-kesatuan seperti nomina, verbal, kalimat, dan lain-lainnya yang semacam itu telah merupakan pusat perhatian dalam pemberian bahasa selama 2000 tahun. Bahkan juga saudara itu Stubbs dalam Carlin. Di Indonesia kajian wacana sudah dimulai Linguis Indonesia pada pertengahan tahun 70-an. Karya mereka berupa artikel, laporan, penelitian, dan buku panduan sudah dipublikasikan. Publikasi kajian wacana diantaranya yaitu Kridalaksana tahun 1978, Darjowijojo 1966, Samsuri 1987, Mulyono 1988, dan Telley yaitu 1988. Berbeda dengan analisis kalimat, maka telah mengenal unit-unit wacana baru dimulai. Tentu kita ingin bertanya, mengapa analisis kalimat sangat diutamakan? Sebelum 50 tahun itu, salah satu sebab utama ialah analisis tradisional terhadap bahasa tulis yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah Eropa. Sebagai contoh pekerjaan mengajar bahasa Inggris secara tertulis dengan baik dan benar. Biasanya terdiri dari analisis kalimat-kalimat. Para siswa diajar menyebut jenis-jenis kata nomina, verbal, dan sebagainya yang merupakan pokok-pokok bangunan terkecil yang membangun kalimat-kalimat kepada para siswa yang diajarkan unit-unit kalimat lainnya seperti klausa, frase, dan sebagainya. Juga diajarkan aneka jenis hubungan yang terhadap antara suatu kalimat dan bangunan-bangunannya. Misalnya, nomina mungkin merupakan subjek suatu kalimat, verba maupun predikat suatu frase, adverbal mungkin merubah verba, dan sebagainya. Dilanjut dengan berdasarkan data yang dikumpulkan mereka mengusulkan struktur peringkat dalam wacana kelas tersebut. Struktur yang diusulkan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi, kedua pertukaran, 3 gerak, 4 tindak. Pelajaran dalam struktur peringkat ala Sinclair dan Coldred merupakan sebuah peringkat struktur yang terbesar dalam interaksi belajar mengajar.
Sebuah pelajaran terdiri atas beberapa transaksi yang meliputi pembukaan, inti, dan penutup. Transaksi terdiri atas beberapa pertukaran yang terdiri atas inisiasi, respon, dan balikan. Pertukaran terdiri atas beberapa gerak. Gerak terdiri atas beberapa tindak, dan tindak merupakan suatu peringkat struktur yang paling kecil. Selanjutnya, called there dengan menghilangkan peringkat terbesar yang tak berstruktur, yaitu pelajaran, menyatakan bahwa unsur transaksi, pertukaran, dan gerak serta tidak komponen membentuk wacana. Jadi, menurut penulis wacana adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan dan saling menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi lainnya di dalam satuan makna yang semantiks antara bagian di dalam suatu bangun bahasa. Kemudian dilanjut dengan manfaat analisis wacana. Analisis wacana mengkaji hubungan bahasa dengan konteks penggunaan. Analisis wacana merupakan suatu usaha memahami bahasa. Analisis wacana tidak hanya penting untuk memahami hakikat bahasa, melainkan juga untuk memahami proses belajar dan perilaku berbahasa. Analisis wacana, misalnya analisis percakapan dalam menggunakan untuk mengetahui kemampuan bercakap. Analisis wacana percakapan pada percakapan anak-anak, misalnya dapat menggunakan menerangkan memperoleh kemampuan berkomunikasi. Selain itu, analisis wacana, misalnya analisis percakapan anak-anak, dapat digunakan untuk menerangkan pemerolehan bahasa, khususnya untuk mengetahui kompetensi kewacanaan. Menurut teori interaksional dan masukan yang Ellis dalam Carlina, bagaimana anak-anak memperoleh bahasa, lebih lanjut dikatakan bahwa menerangkan cara pembelajar memperoleh bahasa itu cukup dengan melihat masukan dan keseringannya. Dengan analisis wacana dapat diketahui cara mereka berinteraksi, sehingga dapat diperoleh data tentang keseringan menggunakan bentuk bahasa dan fungsinya dalam pemakaian. Di samping itu, dengan analisis wacana percakapan dapat diketahui strategi pembelajar dalam melakukan percakapan. Strategi ini merupakan bagian dari kompetensi komunikasi yang cukup penting. Menurut Rida
Dan ada beberapa yang ini menjelaskan, yaitu membantu masyarakat memahami sebagai permasalahan yang terjadi sekaligus mencari solusinya. Dengan adanya analisis wacana dapat membantu masyarakat untuk berpikir kritis dalam menghadapi sebagai permasalahan yang ada di dalam permasalahan berikut, mencari solusi atas berbagai masalah. Misalnya, banjir selalu melanda ibu kota setiap tahun. Memahami bursa percalonan presiden, menangani permasalahan berkaitan dengan pengemis yang menjamur di mana-mana, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya. Kemudian, kajian wacana berikut. Kajian wacana mengungkap berbagai fakta idealisme yang tersirat dalam sebuah wacana guna mengetahui maksud dan tujuan penulis wacana tersebut. Kajian wacana ini terutama adalah manfaat kajian wacana kritis. Kajian ini akan membantu masyarakat dalam memahami lebih dalam berkaitan dengan dominasi kekuasaan yang ada dalam wacana. Misalnya, dalam iklan di dalamnya pasti ada upaya untuk memengaruhi pemirsa atau pembaca untuk menggunakan produk atau jasa. Dengan adanya analisis wacana kritis akan membantu masyarakat untuk berpikir secara lebih kritis, disertai berbagai pertimbangan yang matang agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu iklan yang bernada bombastis tersebut. Kajian wacana memungkinkan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dari berbagai sudut pandang. Hal ini akan membawa dampak pada meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dari berbagai sisi sehingga memperkaya pengalaman dan pengetahuan. Kesimpulannya, secara bahasa, wacana berasal dari bahasa Sanskerta wach, wak, fak, yang artinya berkata, berucap, kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Kata ana yang berada di belakang adalah bentuk sufiks atau akhiran yang bermakna membedakan. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.